wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Saya Trilianawati sebagai ketua dengan NIM 2410913220032. Perkenalkan, saya Ahmad Sidik Pramono dengan NIM 2410913310031. Perkenalkan, nama saya Inggit Dwi Sri Kandi dengan NIM 2419133200016. Perkenalkan, nama saya Huda Nasira dengan NIM 2419133200024. Saya Saidatina Aminah dengan NIM 2410913220007. Saya Nazila Yasmika Putri dengan NIM 2410913220004. Saya Dini Eja Pramesti dengan NIM 2419131200002. Saya Ranti Sandayani dengan NIM 2419131200008. Saya Ratna Nurhayati dengan NIM 2410913320037. Saya Syarif Dayatullah dengan NIM 2410913210025. Jadi, kami di sini akan menampilkan video tentang hasil makalah yang telah kami kerjakan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan masuk pada bagian latar belakang. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Firenze, Italia. Ia adalah pelopor keperawatan modern yang dikenal sebagai The Lady of the Lamp karena dedikasinya melawat tentara yang terluka selama Perang Crimea. Ia dikenal karena teorinya yang menekankan pentingnya lingkungan dalam proses penyembuhan. Melalui pengamatannya selama Perang Crimea, Nightingale mengamati kondisi rumah sakit yang buruk, di mana banyak pasien meninggal akibat infeksi dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Dalam pengamatan ini, ia mengembangkan teori lingkungan yang menyatakan bahwa kesehatan pasien dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ventilasi, cahaya, kebersihan, dan nutrisi. Nightingale mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam pemulihan. Ia mendefinisikan 5 faktor lingkungan yang krusial bagi kesehatan, yaitu udara segar, air bersih, drainasi yang efisien, kebersihan atau sanitasi, dan yang terakhir adalah cahaya atau sinar matahari langsung. Teorinya mendorong perawat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan, menjadikan keperawatan sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari pengobatan. Dalam bukunya Notes of Nursing, What It Is and What It's Not pada tahun 1860, Nightingale menjelaskan bahwa perawat harus berfokus pada kondisi fisik dan psikologis pasien, serta bagaimana memanipulasi lingkungan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Ia percaya bahwa perawat tidak hanya bertugas merawat pasien, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan pasien untuk sembuh secara alami. Teori Nightingale tetap relevan dalam praktik keperawatan modern, di mana perawat diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang holistik dan mendukung kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Dengan penekanan pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, prinsip-prinsip Nightingale terus menjadi paduan bagi para profesional keperawatan dalam memberikan perawatan yang berkualitas. Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada makalah ini kami menetapkan 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep utama dalam teori Florence Nightingale, terutama terkait lingkungan yang mempengaruhi praktek keperawatan di era modern. Yang kedua, apakah teori ini masih relevan untuk diterapkan dalam konteks perawatan kesehatan yang menggunakan teknologi canggih dan pendekatan holistik? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara penerapan teori keperawatan Florence Nightingale di dalam kehidupan sehari-hari? Lalu masuk ke pembahasan tentang teori Florence Nightingale. Teori keperawatan Florence Nightingale dikenal sebagai teori lingkungan yang merupakan salah satu teori dasar dalam keperawatan. Florence Nightingale juga dianggap sebagai ahli teori keperawatan pertama dan membangun dasar profesi keperawatan yang modern. Florence Nightingale
juga mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam pemulihan. Teori lingkungan ini mencakup upaya perawat untuk menciptakan pengaturan lingkungan yang sesuai dengan tahapan memperbaiki kesehatannya, serta fokus eksternal yang terkait dengan lingkungan pasien yang dapat mempengaruhi proses biologis dan fisiologis pasien dan perkembangan mereka. Tujuan dari teori keperawatan Florence Nightingale sendiri adalah untuk membantu proses penyembuhan tubuh klien dengan mengubah lingkungannya. Lingkungan klien diubah untuk memiliki hal-hal yang ketenangan, nutrisi yang cukup, kebersihan cahaya yang cukup, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang tepat. Konsep ini disusun untuk memisahkan profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan lebih difokuskan pada keadekuatan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah pasien. Asuhan keperawatan ini dimulai dari pengkajian atau bulan data dengan pengobatan. Penyusunan teori ini dimaksudkan untuk membekali perawat menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa harus bergantung pada profesi lain. Florence Nightingale juga berpendapat bahwa perawat juga harus menggunakan logikanya mencapai kondisi pasien yang lebih sehat. Perawat dalam menjalankan tugasnya harus kreatif, penuh ketekunan, motivasi, dan penuh kecerdasan. Perawat kreatif, tekun, dan cerdas, maka akan peka terhadap masalah. Nah, ada beberapa komponen utama pada teori Florence Nightingale. Yang pertama ada perawatan, yang kedua ada manusia, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, dalam komponen perawatan, menurut Florence Nightingale, keperawatan harus menunjukkan elemen-elemen alami seperti udara segar, kehangatan, kebersihan, ketenangan, serta pemilihan dan pemberian makanan yang tepat. Hal-hal tersebut berhubungan dengan proses pemulihan pada pasien, serta merupakan refleksi mengenai seni keperawatan. Nah, dalam kutipan Florence Nightingale yaitu, apa yang harus dilakukan oleh perawat adalah menempatkan pasien dalam kondisi terbaik agar alam dapat bekerja padanya. Nah, komponen yang kedua adalah manusia. Dalam pandangan Florence Nightingale, manusia ini adalah makhluk holistik yang terdiri dari dimensi fisik, kemudian ada sosial, kemudian ada emosional, juga spiritual. Nah, di mana Nightingale memandang manusia sebagai makhluk yang unik dan saling berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, begitu juga dengan spiritual pasien. Yang ketiga adalah lingkungan. Dalam tulisannya, Florence Nightingale menekankan lingkungan fisik. Tulisannya mencerminkan model kesehatan masyarakat, yaitu segala sesuatu di sekitar orang dikaitkan dengan kondisi kesehatan mereka. Beberapa komponen lingkungan yang penting menurut Florence Nightingale adalah udara bersih, kebersihan yang efisien, pencahayaan yang memadai, kehangatan yang cukup, pengendalian kebisingan, dan pengendalian bau yang berbahaya. Florence Nightingale juga menyatakan bahwa untuk meramalkan masalah kesehatan seseorang, lebih baik mengkaji kondisi rumah, cara hidup, dan kesehatan lingkungannya daripada mengkaji secara fisiknya. Yang keempat ada kesehatan. Semua kegiatan keperawatan harus berfokus pada kesehatan, karena seni keperawatan adalah mengubah apa yang telah Tuhan ciptakan menjadi kesehatan. Florence Nightingale percaya bahwa perawat harus membantu baik orang yang sehat maupun orang yang sakit, serta berperan dalam promosi kesehatan. Yang B ada penerapan konsep teori keperawatan Florence Nightingale. Penerapan konsep keperawatan menurut Florence Nightingale dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada beberapa aspek lingkungan sekitar. Aspek lingkungan tersebut dibuktikan dengan beberapa tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan, ventilasi yang baik, mendukung kesehatan dengan nutrisi, kebersihan diri, pencahayaan yang cukup, mencegah penyakit, dan lain sebagainya. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, tentunya mencakup berbagai aspek seperti kebersihan rumah, sekitar rumah, dan lingkungan kerja. Pengaturan ventilasi yang baik dapat dilakukan dengan menjaga udara agar tetap bersih, menggunakan kipas penyaring udara, dan rutin membersihkan filter penyaring udara dingin.
Selain fokus pada lingkungan, dukungan nutrisi juga penting dalam mencapai kesehatan. Beberapa hal yang disebutkan di atas tentunya tidak luput dari aspek kebersihan diri. Bentuk nyata penerapan secara umum dapat dilakukan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting tentunya adalah mandi. Mandi merupakan hal yang lazim dilakukan oleh manusia pada umumnya. Mandi sendiri umumnya dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan tujuan membantu menghilangkan bakteri dan kotoran yang menempel pada tubuh. Hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan kebersihan diri yaitu memperhatikan kebersihan mulut. Untuk menjaga kebersihan mulut dapat diterapkan dengan menggosok gigi sebanyak 2 kali dalam sehari serta menggunakan benang khusus gigi guna membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi. Perlu diingat, teori Florence Nightingale mencakup aspek pencahayaan. Pada teori ini, pencahayaan dipercaya dapat mempercepat pemulihan kesehatan pasien. Pencahayaan yang baik dapat dihasilkan dari cahaya alami dan buatan. Aspek terakhir yang diimplementasikan oleh Nightingale adalah pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain edukasi, imunisasi, dan pemeliharaan lingkungan. Edukasi ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana pada lingkup keluarga dengan mencuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya. Edukasi ini juga dapat dikenalkan melalui kelompok atau komunitas. Pada suatu kelompok, hal ini dapat diwujudkan dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Penyuluhan juga merupakan bentuk nyata dari kegiatan edukasi. Penyuluhan sendiri memiliki manfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit melalui pola hidup bersih dan sehat. Dari aspek pencegahan penyakit, imunisasi juga sangat berpengaruh dan begitu penting dalam kehidupan manusia. Imunisasi merupakan proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke tubuh menggunakan alat medis berupa suntikan. Dengan begitu, penting untuk memastikan anggota keluarga mendapatkan vaksin agar terhindar dari berbagai penyakit. Aspek terakhir yang juga mendukung penerapan teori Florence Nightingale adalah pemeliharaan lingkungan. Cara efektif dalam memelihara lingkungan yaitu dengan menghindari genangan tempat berkembang biak nyamuk, penyebab demam berdarah. Tentunya jika lingkungan terjaga dan terpelihara, lingkungan dapat menjadi tempat ternyaman yang jauh terhindar dari berbagai penyakit. Kesimpulan dari makalah ini yaitu teori Florence Nightingale berfokus pada pentingnya lingkungan dalam proses penyembuhan klien. Konsep utama dari teori ini yaitu diantaranya pentingnya udara segar, pentingnya pencahayaan yang cukup, nutrisi, dan juga kebersihan lingkungan. Konsep-konsep tersebut masih sangat relevan hingga saat ini. Jadi, teori ini bukan hanya panduan akademis dalam proses keperawatan, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.